This call now being recorded. Komen TikTok lah. Di komen Muhammad TikTok. Fayat, Hadir. Muhammad Septian, Nuril Nanti, Tani Puspitasari, Hadir. Rahmat Hidayat, Siti Badriah. Nggak ada. Kita mulai saja lah. Oke, kita dulu. Nih slide Bapak kelihatan ya. Nanti Bapak mau belajarnya sambil nyoret-nyoret. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran bisnis online. Nah, ini kelihatan ya, bisnis online kelas 12 SMK Muhammadiyah Parung, SMK Pusat Pembangunan. Bersama saya sebagai guru pengampu pelajaran bisnis online adalah Irfan Rizka Akbar. Ya, di sini nama saya kealingan sedikit sama video saya lah, nggak apa-apa. Yang penting, yang kalian perlu pahami kali ini adalah tentang mempelajari bisnis online. Nah, nanti mungkin materinya, teorinya, Bapak menjelaskannya di sini. Tetapi secara keseluruhan, kita akan melakukan praktek, melakukan bisnis online dengan cara penjelasan online. Seperti itu. Nah, dalam pertemuan pekan pertama ini, Bapak membagi semua kegiatan kita dalam 4 bagian. Yang mudah-mudahan bisa tercapai dalam pekan pertama. Soalnya secara jadwal, pekan ini kita ketemu di hari ini dan besok kalau tidak salah di hari Rabu. Yang pertama adalah penerapan iklan PPC. Tahu iklan PPC itu apa? Nah, kalau belum tahu, nanti akan kita pelajari bersama secara struktur atau secara kontekstual. Yang kedua adalah membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords. Kita juga nanti belajar praktekkan bagaimana membuat iklan. Kalian pernah nggak sih kalau lagi buka Google, kemudian yang kalian cari apa, munculnya apa? Itu namanya iklan Google AdWords. Yang berikutnya adalah kalian membuat rangkuman dari apa yang Bapak jelaskan hari ini untuk bisa menjadi refleksi atau batasan pemahaman kalian terhadap apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan yang terakhir seperti biasa, kita ada latihan soal, ada latihan kemampuan yang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa sampai ke kalian, bisa dipahami dengan baik dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pengertian dari iklan PPC. Oh enggak, iklan PPC itu terbagi dulu menjadi 2. Yang pertama dalam penerapannya dan yang kedua adalah membuat iklannya gitu menggunakan Google AdWords. Google AdWords itu artinya kata-kata dalam iklan yang bisa muncul di dalam Google. Oke, penerapan iklan PPC ini pun terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebenarnya 4-nya ini dibagi lagi sama Bapak jadi 8. Yang pertama tentang sejarah PPC, kemudian definisi iklan PPC itu apa, efektivitas menggunakan Google AdWords, kemudian cara kerja iklan PPC, dilanjutkan dengan rumusan cara menghitung PPC, keuntungan iklan PPC, sifat, dan yang terakhir adalah hal lain tentang iklan PPC. Sejarah. Kelihatan ya, walaupun ada yang kepotong sedikit tidak apa-apa. Sejarah bulan Februari tahun 1998. Di kalian terlihat di bagian ini. Tolong yang lain di matiin dulu mikrofonnya biar lebih fokus. Jadi boleh dihidupin mikrofonnya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung bertanya saja. Tentang sejarah PPC bulan Februari tahun 1998. Ini sepertinya kelahiran kalian ya tahun sebelumnya.
Jeffrey Brewer dari goto.com, pegawai dari perusahaan startup sekarang bernama Overture, bagian dari perusahaan Yahoo. Nah, kalian tahu semua tentang Yahoo nih. Mempresentasikan idenya sehingga menciptakan sistem periklanan kredit PPC. Kemudian ide tersebut diberikan untuk di Idea Lab dan pendiri goto.com Beli Gross, meskipun goto.com memulai PPC pada tahun 1998, Yahoo belum menggunakannya. Jadi yang pertama menggunakan itu adalah nih, goto.com sebelumnya. Nah, goto.com boleh kalian catat, nanti bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan. Ya, di bulan Februari tahun 98, goto.com nih yang pertama kali menggunakan PPC. Nanti emang PPC apa sih Pak? Nanti Bapak akan jelaskan PPC itu apa. Tapi yang jelas secara sejarah yang pertama kali mengadakan PPC itu bukan Yahoo dan bukan Google, tetapi goto.com. Ini juga masuk ke dalam bagian dari perusahaan, sebetulnya bagian dari perusahaan Yahoo. Nah, kita kembali ke materi yang tadi. Meskipun Yahoo masih belum menggunakannya, ketika kontrak dengan Yahoo pada bulan Juli tahun 2003, artinya selisih 5 tahun, Yahoo mengumumkan niat untuk mengeksekusi goto.com sebanyak. Nah, ini dibeli. Goto.com yang dibeli oleh Yahoo seharga 1 miliar 630 juta dolar. Kalau, ini ada yang baru masuk nih Afrisa. Kalau disekali rupiahkan, waduh, ini kalau dirupiahkan, kalau semisal $1 aja 10.000, berarti harganya, harga harga goto.com itu seharga 10 atau 16 triliun. Ada yang udah pernah pegang uang 16 triliun? Belum, Pak. Apa belum? Mudah-mudahan nanti kita punya uang segitu, punya uang sendiri. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke masih dalam sejarah PPC. Ya, di Google, Google mulai iklan. Google mulai iklan mesin pencarian pada tahun Desember 1999. 1 tahun setelah goto.com melancarkan atau memakai PPC, Google mulai iklan mesin pencarian pada tahun 1999. Jadi pertama kali betul ya, bukan Google tapi Goto. Oktober 2020, sistem AdWords atau kalimat iklan atau kata iklan diperkenalkan yang memungkinkan pengiklan untuk membuat iklan teks untuk penempatan di mesin pencari Google. Namun, PPC hanya diperkenalkan pada tahun 2002. PPC diperkenalkan tahun 2002. Google AdWords diperkenalkan tahun 2020. Padahal PPC sudah digunakan tahun 1998. Gitu. Hanya jadi memperkenalkannya yang telat gitu. Namun PPC hanya diperkenalkan pada tahun 2002. Sampai saat itu iklan yang dikenakan biaya per 1.000 atau biaya per mile. Nah, gitu Overture adalah telah menggunakan gugatan pelanggaran paten terhadap Google, mengatakan layanan pencarian saingan melanggar batas dengan alat iklan penempatannya. Jadi saat itu Google dituntut karena menggunakan cara yang salah dalam periklanan. Akhirnya pada tahun 2010, Yahoo dan Microsoft meluncurkan usaha mereka yang menyaingi Google. Microsoft Bing mulai menjadi mesin pencari dan Yahoo digunakan. Jadi yang kalian kenal itu kan adalah Google. Yang ada di handphone kalian itu Google Chrome. Padahal sebelum Google, Yahoo sudah ada. Dan sebelum Yahoo, Goto itu sudah menggunakan iklan PPC. Jadi Google sekarang yang kalian kenal bukanlah satu-satunya mesin pencari pertama, tapi mereka adalah lanjutan yang sudah berinovasi. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sejarah? Belum ada. Belum ada, dilanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah definisi PPC. Apa sih PPC? Dari tadi kita bahas tentang sejarahnya. Nah, ini PPC. PPC adalah singkatan dari pay per klik. Pay bayar, per klik gitu, artinya sesuatu yang dibayar dengan satu kali klik. Nah,
yaitu sebuah metode pemasaran digital di mana pengiklan membayar biaya setiap kali salah satu iklan mereka diklik oleh pengguna. Pada dasarnya ini adalah cara tercepat untuk membeli kunjungan pelanggan ke situs Anda daripada mencoba untuk memperoleh kunjungan tersebut secara organik. Jadi kalau ada iklan, kita klik iklannya, sebenarnya si pembuat iklan membayar, tapi harganya nggak begitu mahal lah, rendah gitu. Manfaat dia membayar itu adalah agar kita pengguna dari komputer atau handphone, kan kayak misalnya kalian buka IG atau buka TikTok, pasti ada iklan. Iklan itu rata-rata game, betul kan? Game apa yang menarik buat kalian. Nah, ad-nya itu atau iklan itu kan kalian klik. Si pembuat iklan itu bayar ke pusat. Bayar, tetapi manfaat dia bayar adalah ketika kalian mengunduh. Nah, ketika kalian buka situs itu kan ada kuota yang terbayarkan oleh kalian. Itu masuk menjadi pemasukan. Ketika kalian mengunduh gamenya, itu masuk menjadi pemasukan. Nah, itu keuntungannya bagi si pembayar iklan tersebut. Iklan yang berada di dalam mesin pencarian adalah salah satu bentuk PPC yang paling populer. Ini memungkinkan bagi pengiklan untuk menawar penempatan iklan di link sponsor mesin pencari ketika seseorang sedang mencari kata kunci yang berkaitan dengan penawaran dan bisnis mereka. Misalnya, jika Anda mengajukan tawaran menggunakan kata kunci software terbaik PPC, iklan Anda akan muncul di posisi paling atas pada halaman pencarian Google. Nah, artinya ini samalah seperti kita lagi misalnya cari kata nih, misalnya kita nyari kata Fayat. Nah, Fayat kita cari di Google, ada atau enggak. Kalian coba deh iseng-iseng cari nama kalian sendiri di Google. Pasti bisa muncul di Google ketika kalian punya akun Facebook, akun Twitter, akun Instagram, bahkan akun yang aneh-aneh akan terbaca oleh Google. Itu memicet, Pak. Mengajukan diri kita, data kita ke dalam akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Bapak ada di Google. Bapak kayaknya pernah daftar di Twitter. Nggak ngerti pakainya. Kalau nggak salah waktu kuliah 1, nggak ngerti pakainya, ya udah dilepas saja. Tapi ketika sekarang Bapak buka Google, mencari nama Bapak sendiri, masih ada foto Bapak yang dulu menggunakan akun Twitter, pernikahannya dari kakaknya Bapak, itu ada. Oh iya ya, ternyata tersimpan di Google data kita. Nah, setiap kali iklan tersebut diklik, link akan mengarahkan pengunjung ke landing page. Anda akan dikenakan biaya. Pada dasarnya ini adalah bentuk pembeluan kunjungan situs web yang telah ditargetkan dan diharapkan akan menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan imbal balik yang baik. Itu dari pendaftaran atau penjualan. Tadi yang Bapak bilang, diharapkan adalah dari iklan game, kalian mengunduh dan membuka dari iklan tersebut. Berapa kuota yang kita keluarkan dalam video game? Main gamenya, kuotanya kecil, tapi iklannya yang besar. Karena iklannya bentuknya seperti YouTube. Video yang kita tonton yang minimal 5 detik, paling sedikit 5 detik, nggak mungkin kurang. Paling sedikit 5 detik kalian harus menonton videonya untuk bisa melanjutkan game kalian. Betul? Nah, itu menjadi definisi dari AdWords itu atau iklan dari Google. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ini sudah masuk ke slide ke-6 dari 11 slide yang Bapak siapkan pada hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sampai di sini. Nanti karena rekaman ini akan menjadi bahan ajar atau bahan belajar bagi teman-teman yang nggak hadir ya, teman-teman yang memang berhalangan hadir karena PKL. Karena PKL nanti Bapak wajarkan, tolong laporkan ke Bapak, Pak saya nggak bisa ikut pembelajaran karena jamnya berbarengan dengan waktu PKL. Nggak apa-apa, nanti rekaman pembelajarannya dikirimkan untuk bisa didengarkan, untuk bisa dipelajari dan menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu di rumah. Kan kita semuanya masih secara online. Ya, Oke, Pak. ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau tidak, Indra nanya apa enggak?
Pengen kalau nanya tidak- tapi bingung, Pak. tapi bingung. Pengen nanya tapi takut ketawa. Tanya aja, Hawat gini. Ini kan menjadi dasar pembelajaran dari bisnis online. Mungkin kalian sekarang masih bingung apa sih sebenarnya yang dijelaskan ini gitu. Ini masih tabu buat kalian, masih baru. Nggak apa-apa, karena memang di pelajaran di kelas 2 kemarin kita kurang optimal mempelajari tentang dasar-dasar dari bisnis online. Nah, ini kalian contoh dasar dari hal ini adalah ketika kalian melihat di ini, kalian punya dana atau OVO pembayaran, atau bisa juga kalian membayar cara yang lain, dan itu adalah contoh dari definisi PPC. Bapak belanja di Lazada, Bapak harus sebutkan namanya, Bapak ya. Bapak belanja di Lazada itu tidak dengan uang cash, Bapak belanja dengan saldo Bapak yang ada di Dana. Uangnya bentuknya elektrik. Sekali klik pembayaran Bapak selesai. Nah, ini menjadi contoh sederhananya saja. Ya, kita lanjutkan dulu ya, manfaat atau keuntungan menggunakan Google AdWords. Tadi Google AdWords artinya apa, Pak Yat? Yat? Google AdWords apa, Yat? Hadir. Apa ya? Bapak Lupa, Pak. masuk ke PPC manfaat dah. dan keuntungan. Tapi Google AdWords tadi artinya apa, Yat? Apaan ya? Oke. Lupa. Yang lain siapa yang bisa jawab? Google AdWords tadi apa pada jelaskan? Nah, didengarkan baik-baik ya. Gini, artinya tadi mungkin ada jaringannya yang kurang stabil sehingga benar, Pak. Google AdWords-nya nggak masuk ke kalian. Google AdWords itu artinya kalimat atau kata iklan yang masuk ke dalam mesin pencarian Google. Jadi setiap kita buka Google, setiap kita pencarian kata kuncinya, kita mencari apa, muncul iklan yang mengikuti apa yang kita cari. Itu namanya Google AdWords. Buat Kata kita iklan terus. kata iklan dalam mesin pencarian Google. Kata iklan dalam mesin pencarian Google. Sikut lu. Yang mau catat silakan. Kalau misalnya mau bikin catatannya nanti setelah pembelajaran juga silakan. Nanti akan aku kirimkan video pembelajaran kita ini. Astagfirullah. Oke. Ada 5 manfaat dari menggunakan Google AdWords. Yang pertama, traffic akan lebih cepat naik dan tertarget. Nih, ini sesuai dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Tuh. AdWords menggunakan perhitungan PPC yang berguna untuk menjumlahkan biaya iklan yang Anda pasang pada tarif iklan Anda secara otomatis dikonversi ke visitor berdasarkan harga klik. Jadi siapapun yang klik, ini bayar, si pengiklan bayar. Gitu. Kalian di rumah ada TV dong? Dan setiap sinetron yang kalian tonton, video film Korea yang kalian tonton di TV, pasti ada iklan. Pasti ada iklan. Nah, setiap iklan yang ditayangkan, si pengiklan itu bayar. Setiap ditayangkan bayar. Kalau sekali tayang 20 detik, sehari di 20 kali tayang dalam TV, satu saluran TV, maka tinggal dikali. Kalau sekali tayangnya adalah 10 juta, sehari dia 20 kali tayang, berarti sekitar 200 juta per hari. Si pengiklan harus membayar kepada stasiun itu, gitu, entah RCTI, entah Indosiar. Dikali 30 hari berarti sekitar 600 juta. Berarti gede juga ya, Pak. Saja. Setiap bulan 600 juta. Nah, biaya iklan itu besar. Mau tuh Pak jadi inian. Kalau menjadi orang pemasaran tuh uangnya banyak sebetulnya. Yang kedua,
website muncul di deretan paling atas. Nah, kalau kita menggunakan Google AdWords, kalimatnya sama, maka muncul paling atas kalimat yang kita inginkan dilihat sama orang lain. Yang ketiga, mendapatkan kok ini beda yang ketiga. Yang ketiga, memberikan kendali biaya pada Google AdWords. Artinya, kita diberikan kebebasan pilihan untuk biaya yang akan kita keluarkan. Yang keempat, meningkatkan branding atau meningkatkan merek atau meningkatkan nama, meningkatkan sesuatu yang ingin kita munculkan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah memberikan kemudahan dalam mengukur kesuksesan. Gitu, karena kita bisa melihat seberapa sih kita ngelihat kita memaksimalkan itu semua seperti itu. Oke, dari 5 manfaat, ada yang mau tanya atau tidak? Silakan. Memberikan kemudahan, memberikan tambahan, memberikan omset kepada si pembuat iklan. Reputasi website akan meningkat tanpa merusak usaha. Reputasinya akan terus naik karena iklan itu akan terus ditampilkan kepada orang-orang yang akan mencari dengan kata kunci yang seperti itu. Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanya atau tidak? Lebih cepat, baik dan tangguh. Cara saya. Rani, Viko, Ica, silakan, ada yang mau ditanya tidak? Payat, Ardiansa, Amara, Indra, Angga, Yudhistira. Pak, Bapak udah makan? Oh, itu pertanyaan yang bagus itu. Tadi mau Tadi baru bawain makan Rani. sayur. Panutan nanya begitu panutan. Tadi Bapak makan lontong sayur, cuman kalau misalnya dibawain Indomie, Bapak makan. Cuman nggak ada yang bawain Indomie nih. Ya ampun, Ica tuh kode, Cak. Ya. Yang dekat aja, yang dekat. Pak, saya kurang mudeng, Pak, baru bangun. Sama Ica, gue juga baru bangun. Tapi udah mandi belum, Cak? Belek mulut tuh si Apri. Dan WA Amara suruh Iya, maksudnya bangunnya gini SNKPK, bangunnya harus sekolah kelas industri, bangunnya harus lebih pagi, menunjukkan kualitas kalian lebih baik, 15 teratas, Ya Allah, saya. teratas cuma lain. Oke, selanjutnya apa ini? Cara kerja PPC. Yang pertama, target customer yang lebih tepat. Bisa memilih profil audiens sesuai dengan keinginan. Terdapat banyak sekali pilihan iklan pay per click yang bisa diatur sendiri. Seperti misalnya Anda bisa mengatur iklan berdasarkan hobi, demografik, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita si pembuat iklan itu mau memunculkan di zona yang mana, seperti itu. Yang kedua, budget yang lebih terkontrol. Bisa mengedit dan menyesuaikan biaya PPC kapan saja gitu. Jadi Anda dapat menambahkan atau mengurangi budget ad hariannya sesuai dengan hasil serta performa iklan. Misalnya sehari kita munculkan 100 kali di dalam seluruh pengguna Google Ads di Indonesia. Tapi ternyata dalam 100 kali kayaknya kurang, tambahkan menjadi 1000 kali muncul, itu bisa. Kapan saja bisa digunakan, diedit, dan lain sebagainya. Tapi biayanya juga pasti berbeda. Yang ketiga adalah return on investment atau ROI-nya lebih terukur. Salah satu alasan mengapa PPC menjadi populer hingga saat ini karena bisa membayarnya hanya saat ada orang yang mengklik iklan yang dipasang. Jadi kalau nggak ada yang klik, nggak perlu dibayar dulu, ditangguhkan. Kalau ada yang klik bayar, kalau ada yang klik bayar, seperti itu. Kita yang sebagai pengguna ya kita nggak bayar, kita kan gratis. Yang terakhir adalah berdampak baik pada CEO. Iklan di Google atau di Facebook akan sangat membantu memasarkan apa yang ingin kita sampaikan. Waduh, ada yang lupa keklik itu.
Sifat iklan PPC yang menarik. Jadi iklan itu harus menarik. Yang pertama, bagian dari closing need at Google Words. Yang kedua adalah alamat pencarian. Bagian dari closing itu artinya apa ya? Tampilan lah. Bagian dari closing itu bagian penutupnya, bagian selesainya, bagian akan muncul atau hadirnya, menarik atau enggak. Kemudian alat pencarian yang diinginkan, tanya oleh pengguna. Jadi artinya sesuai dengan apa yang pengguna inginkan. Mengambil pengguna ke halaman arah yang sesuai. Jadi kalau kita sebagai pengguna atau kita sebagai nyari sesuatu di Google, kita kan diarahkan ke sini gitu. Misalnya ke blog ini, ke halaman ini. Nah, itu salah satu sifat PPC atau iklan. Yang terakhir adalah mendorong pengguna untuk mengklik di atasnya untuk bisa mengekspor apa sih dari kita misalnya nyari tulisan Al-Qur'an atau kita cari gambar Al-Qur'an. Ketemu gambar yang kita klik kan biasanya bukan gambarnya saja yang muncul, kita masuk ke dalam situs yang sesuai dengan gambar Al-Qur'an tadi. Nah, ini masuk ke dalam kategori PPC. Seperti itu. Ya ini kosong ya. Untuk rumus menghitung PPC, hati-hati. Karena kita sudah bisa masuk ke dalam hitung-hitungan uang dalam dunia online. Membayar per klik dikali jumlah dolar sama dengan biaya jumlah dolar dibagi jumlah klik iklan-iklan. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Membayar PPC adalah biaya dibagi jumlah klik. Jadi gini loh. Biayanya misalnya kita pakai paket yang murah, Rp1.000. Rp1.000 per klik. 1.000 ya. Kemudian kita luncurkan iklan kita. Misalnya pengen kalian punya produk yang kemarin madu enaknya punya Pak Ridwan. Kalian iklanin di Google. Kalian menggunakan rumus PPC. Kalian mendaftar di PPC. Kemudian setiap orang yang iklannya diklik sama orang, kalian harus bayar Rp1.000. Ketika ada Rp1.000, ini Rp1.000 ini satunya, ya, ada 1.000 orang yang ngeklik, berapa biaya kalian yang harus kalian keluarkan? Berarti kan Rp1.000 dikali 1.000 klik sama dengan 1.000 kali 1.000 berapa? Neng, Tom, masa nggak ada yang tahu? Berarti biaya yang dikeluarkan dalam rumusan untuk menghitung PPC adalah 1 juta untuk biaya PPC. 1 juta dibagi jumlah per klik yang dilakukan oleh pengguna 1.000 kali klik. Berarti satu kliknya seharga Rp1.000. Oke, yang slide yang terakhir adalah keuntungan menggunakan PPC terbagi menjadi 4. Yang pertama, nah ini PPC memberikan hasil yang cepat, berbeda dengan hasil CEO yang sama pentingnya, tetapi mungkin waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mewujudkannya kalau hasil CEO. Tapi kalau PPC sistem cepat. Yang pertama, quick action, memberikan lalu lintas besar, hasil yang cepat dan lebih banyak tipe branding dalam rentang waktu yang singkat. Yang kedua, business get noticed globally. Bisnis ini mendapatkan pengakuan global bahkan jika itu telah setup lokal yang kecil. Ini sudah diakuin dunia ini bahwa menggunakan PPC. Yang ketiga,
Ini sulit dibacanya sama kalian ya, gitu. Search engine tidak mengenakan biaya yang menyiapkan iklan PPC untuk membuat akun. Pengguna membayar hanya ketika seseorang benar-benar mengklik. Jadi bisa bayar kalau misalnya memang sudah diklik. Yang terakhir adalah nggak kelihatan ya sama video Bapak. Iya. Gitu. Oke, dari 11 slide ini ada yang mau ditanyain atau tidak, silahkan. Secara rangkuman video, ini akan Bapak stop dulu untuk bisa dijadikan video pembelajaran. Oke, Bapak ke SEO apaan Pak? SEO. SLO. Mana SLO? SEO. CEO. Oh, Masa kalian nggak tahu CEO? Makanya nonton Upin Ipin lah ya. Kayak nonton ini. Nah, sebentar. Bapak harus convert yang tadi dulu. Oke. Nah, tadi siapa Pio nanya ya? iya CEO. Untuk CEO adalah Chief Executive Officer. Artinya suatu jabatan yang menempati level paling tinggi dari sebuah perusahaan atau organisasi. Iya. Jadi di atasnya direktur. Direktur. Mau jadi punya CEO mau. Oh di atasnya. Di atasnya direktur dia. Kan luar biasa. Gitu. Enak lah gitu. Berarti Pimpin ya dong atas. guys. Asik. Oke. Sampai di sini Zainal Abidin siapa nih? Ya. Zainal Abidin ingin bergabung ke panggilan ini. Coba kita izinkan dulu, kita tanya rame-rame. Siapa ini Zainal Abidin? Gerebek Pak, gerebek. Kita. Aji mungkin. Gas. Zainal Abidin. Ini akun siapa? Kalau dalam waktu 1 menit tidak menjawab, maka akan saya keluarkan dari forum kelas ini. Zainal Abidin siapa? Assalamualaikum Zainal Abidin siapa? Ini mikrofonnya dihidupin dulu untuk bisa bicara Zainal Abidin. Zainal Abidin. Tian Mak. Ya untuk Zainal Abidin. Tian. Karena dengan saya. Rahmat kali Pak, Rahmat. Ya, Zainal Abidin silahkan. Ini siapa Zainal Abidin? Terus Rahmat kayaknya dah. Kalau nggak bicara saya keep dari sini. Oh Zainal. Siapa Pak Zainal Pak? Makanya saya tanya, tapi Udah ada tidak suaranya, Pak, Dit? Maka dengan ini saya keluarkan. halo. Ini kalau saya keluarin, dia nggak bisa masuk lagi nih. Tanya regulasi ini siapa? Tian Mak itu Tian. Siapa? Septian Tian. Tadi ada fotonya. Si Rahmat dah.
Oh iya, Prisa belum di absen ya. Berarti yang belum ada adalah Adi Khairul Chandra, Aji Zaki, Dimas, Muhammad Septia, Nur Fitriani, Rahmat Hidayat, sama Siti Badriah. Itu tidak ada pertemuan. Kita padahal terhitung absennya 4 jam hari ini. Gitu. Ya sudah, tidak ada iniannya gitu. Tidak ada kejelasan, mereka juga tidak konfirmasi. Kan nanti tinggal bagaimana keputusan kedepannya adalah absennya kosong. Jenal Abidin nggak ada, maka saya nggak ada keterangan apa-apa. Tulisannya adalah ketika saya hapus, maka ini tidak bisa masuk lagi. Ya, saya rasa saya udah memberikan waktu untuk dia menjelaskan siapa dia, tapi ternyata nggak ada respon. Kita keluarin. Keluarin Pak, keluarin. Penyusup. Ayat nih kayaknya. Kalian pasti masih bingung ya? Bingung ya masalah tadi ya? Gimana sih kok menjelaskan tentang ini ya? Gini, di sekolah ada buku bisnis online. Nah ini tulisan di kalian Bapak terbalik nggak sih tulisannya? Enggak. Enggak Pak. Enggak. Hah? Enggak, Pak. Enggak. Di Bapak doang nih Bapak. Nih, ntar dulu Bapak berarti mirrornya hilangin dulu. Mana ya settingnya? Ntar aja lah. Gini. Kalau kiranya ini bukunya cuma ada sekitar 13. Kalau ada yang mau pinjam, nanti Bapak buatkan buku peminjamannya. Artinya ketika dipinjam boleh, difotokopi juga boleh sama kalian. Kalau yang meminjam itu harus mengembalikan dalam keadaan baik dan tidak boleh hilang. Kalau hilang ya mengganti. Mau fotokopi boleh, mau foto doang juga untuk belajar boleh. Karena pelajaran kita ambillah dari sini dan sulit ketika kalian tidak ikut Zoom tapi tidak ada buku. Ini contohnya cukup jelas, ini ada gambar. Gitu. Ada sekolah dan nih konfirmasinya harus ke Bapak. Kapan kalian mau coba ini nih, mau pinjam ini? Karena nanti kita praktek. Tadi kan kita penjelasannya adalah baru sampai ke manfaat. Kita belum nyoba nih, belum nyoba buka atau membuat bagaimana gambar-gambar yang kita gunakan. Gitu, Google AdWords tuh kayak gimana yang kita harus praktek. Seperti itu. Kalau kalian tidak bisa misalnya nggak ada device-nya, repot. Kita memang harus praktek dan nanti menjadi tugasnya adalah membuat iklan. Kita buat sampah di Google bareng-bareng, kan enak tuh. Kita bagaimana bisa mengiklankan produk kita. Nah, kita ngiklanin produk ini aja, madu stick. Madu stick kita iklanin di Google. Bisa emang Pak? Jadi nanti kita ada praktek. Praktek kita bukan hanya berjualan, tapi justru lebih mengarah membuat website, lebih mengarah ke membuat iklan. Kayak membuat iklan kayak gitu ya Pak? Kalau kemarin kan kita prakteknya hanya lewat WA ya. Itu mah kasarnya siapapun gitu itu bisa melaksanakan tanpa teori. Nah, sekarang kita melaksanakan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Aduh. Lebih tinggi lagi kita menggunakan. Ya, kalau kayak di sosmed itu masih gitu, Pak. kelasnya yang biasa. Nanti kita yang lebih komfortable lagi, langkah-langkahnya kita ikutin. Yang jelas setiap siswa catat dari sekarang harus memiliki email aktif dan passwordnya harus ingat. Kalian sering banget tuh emailnya tahu, passwordnya lupa. Nah, jangan sampai begitu, dicatat sama kalian dari sekarang. Email dan password yang aktif, karena nanti email dan password yang aktif itu menjadi home base dari iklan PPC kalian. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak?
Nanya karena bingung, ya wajar. Ya, Cak. Ica mau ngomong kayak gitu ya, Cak. Coba makan, Pak. Enggak, silakan enggak? Terima kasih untuk kelas ini. Ya walaupun yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 15 orang. Hadir dalam keadaan baik, berseragam, udah mandi, tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu menjadi apresiasi yang luar biasa dari Bapak buat kalian. Gitu. Fayat, bahkan Fayat hadir pertama padahal yang nanyain Piko. Piko tulisannya apa? Saya belum diterima. Padahal belum ada notifikasi masuk. Pikonya mana nih ya? Ngurusin ayam tadi kan berkokok mulu, iya, Pak. ngurusin ayam. Oke, nanti kita langsung praktek. Prakteknya kalau cuma 15 orang, kayaknya nanti kita bisa ketemu prakteknya. Tatap muka. Pakai masker. Kapan ya? Nanti Bapak buat jadwal. Bapak buat jadwal yang nggak berbenturan sama PKL. Kalian PKL kan ya? Ica PKL ya, Cak? PKL, Pak, tapi sekarang lagi libur. Ya, nanti gini. Setiap Ini pelajaran lagi PKL, Pak, ya? Bapak kasih jadwal ke kalian. Kita nanti juga tolong koordinir, bilangin ke teman-teman bahwa yang jadwalnya berbenturan sama PKL, kabarin. Tapi kalau dia tidak berbenturan, sebaiknya ikut karena penjelasannya akan berbeda langsung dengan yang rekaman. Pasti beda. Kalau langsung kan kalian bisa langsung tanya. Kalau rekaman cuma bisa mendengarkan. Ya, Pak. Gitu. Kalau ada mau pinjam bukunya, silakan ke sekolah temuin Bapak. Nanti akan Bapak buatkan surat peminjamannya. Buku ini doang ya, buku bisnis online doang, bukan buku yang lain. Kalau buku yang lain silakan koordinasi dengan guru yang bersangkutan. Oke, dari Bapak, Jangan ngasih kayaknya pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Bapak minta kelas ini lebih aktif lagi dan lebih tepat waktu. Tadi kan yang tepat waktu hanya beberapa saja sehingga kita mundur untuk memulainya menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga menjadi ilmu tambahan buat semua. Kabarkan kepada yang lain. Amin. Tetap semangat dalam pembelajaran walaupun masih sistem online. Ingat, kita akan lebih banyak praktek untuk bisa memahami makna dari bisnis online. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf, kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari situ. Nah, keluar dari kamar mandi. Silakan. Nah, boleh juga keluar dari rapat. Terima kasih, Bapak close ya. Pak. Iya, Pak. Halo.